Rani yang keluar rumah menyuruh anak-anak untuk memberitahu Risu agar menutup pintu rumah. Polisi juga bertanya kepada tukang beca yang mengantar Rani dan menurutnya, Rani hanya pergi ke pasar lalu kembali ke rumah setelah belanja. Tidak ada yang aneh sepenglihatannya pada saat itu. Kisore tetap yakin Rani lah penghilang nyawa Risu. Polisi menemukan rekaman di mana Neil terlihat melarikan diri dari rumah beberapa saat sebelum ledakan. Kisore yakin ada kerjasama Neil dengan Rani dalam rencana menghabisi Risu. Dia juga mendapat teguran dari kepala polisi agar secepatnya menyelesaikan kasus yang sedang diselidiki. Kisore lalu memperlihatkan rekaman itu kepada Rani dan menanyakan di mana Neil sekarang. Rani tetap tidak mengaku untuk itu. Rani mendapat interogasi yang keras dari kepolisian. Meski begitu, pendirian Rani tetap bertahan. Dia tidak bersalah dalam kasus kematian suaminya. Pada keesokan harinya, Rani akan menjalani pemeriksaan melalui alat poligraf deteksi kebohongan. Rani meminta izin ke kamar kecil sebelum interogasi. Di sana, dia memasukkan paku ke dalam sepatunya dan menusuk telapak kakinya. Pada saat interogasi, Rani menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan dia menceritakan atas apa yang terjadi pada saat kejadian. Risu yang baru pulang mendapati Neil sudah berada di rumah bersama Rani. Neil pada saat itu datang untuk mengintimidasi Risu, akan tetapi Rani diperintahkan Risu untuk pergi ke pasar pada saat itu. Rani meninggalkan mereka berdua dan berlalu pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Sepulangan dari pasar, sebelum mencapai rumah, ledakan besar terjadi. Di situ dia tahu bahwa Risu telah meninggal dalam ledakan itu. Jawaban Rani tidak terdeteksi mesin poligraf karena detak jantungnya sangat cepat. Dia dianggap tidak berbohong dalam menjawab. Dan pada akhirnya, kecurangan Rani dalam mengakali mesin pendeteksi kebohongan terungkap. Polisi memergoki Rani berbuat curang dengan memanipulasi tekanan darahnya melalui rasa sakit yang ditimbulkan dari paku yang tertancap di telapak kaki. Pada akhirnya, interogasi harus diulang dan kali ini tanpa memanipulasi pun Rani tetap menjawab dengan lancar dan tidak terdeteksi berbohong. Atas hasil tersebut, kepala polisi menyuruh Kisore untuk segera menutup kasus ini dan Rani terbebas dari semua tuduhan. Bagi Kisore, secara resmi kasus itu memang sudah ditutup. Akan tetapi, akan selalu terbuka bagi dirinya yang meyakini ada yang disembunyikan dari Rani. 5 tahun berlalu, Kisore yang terlalu terhanyut dalam kasus Rani akan dipindah tugaskan ke daerah lain. Di stasiun kereta, dia teringat akan kesukaan Rani kepada novel Dinas Pandit yang selalu diceritakan pada saat interogasi dulu. Pada saat itu, Kisore membaca novel Dinas Pandit yang secara kebetulan alur ceritanya sama dengan yang dialami oleh Rani. Kembali ke masa lalu, setelah Rani memberitahu Risu kebenaran tentang dirinya dengan Neil, Risu yang sepulang berbelanja mendapati Neil sedang bertemu dengan Rani di dalam rumah. Terungkap bahwa ketika Neil datang, maksud dia adalah untuk mencoba memeras mereka dengan menggunakan rekaman ketika dia dengan Rani bermain di atas ranjang kasur. Rani mengakui itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya dan sangat menyesali kenapa harus terjadi. Neil mengancam akan menyebarkan video sur mereka. Marah dengan hal itu, Risu menyerang Neil. Perkelahian terjadi di antara mereka. Kondisi fisik tidak dapat dibohongi. Neil kembali berada di atas angin pada saat perkelahian tersebut.